Assalamualaikum. Selamat datang, selamat bergabung di sini di kanal Bahasa Inggris, yaitu Anwar Channel. Oke. Kanal Anwar, kanal yang khusus untuk kita semuanya yang ingin memperdalam bahasa Inggris. Maka disinilah tempatnya yang pas untuk kita semuanya. Oke. Di sini kita semua bisa belajar little by little, sedikit demi sedikit, dan saya yakin kalau sesuai dengan alur yang ada dalam video pembelajaran di sini, maka saya yakin kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat praktis. Oke. Well, kali ini saya hanya ingin mengajak kalian semuanya, kita semuanya yang sedang nonton ini, kita akan berbicara secara rileks, santai, namun serius. Oke. Kali ini saya ingin bahas tentang tips-tips bagaimana caranya agar kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Nah, bagaimana caranya? Terutama speaking ya. Karena saya pandang speaking itu adalah modal awal seseorang yang ingin bisa bahasa Inggris. Dari speaking ini bisa cepat banget mengangkat kompetensi atau skills yang lain, yaitu listening, writing, dan reading. Oke. Maka di sini saya fokus pada speaking di samping pembelajaran sesuai dengan KD-KD yang ada di sekolah kalian. Oke. Nah, kali ini tentang tips cara menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan mudah, terutama speaking. Kalau kita lihat di sana sini, banyak kita lihat orang-orang berbicara bahasa Inggris dengan bagus, lancar, dan lihai, seakan-akan keluar begitu saja tanpa berpikir, tanpa beban, sehingga lost seperti itu ya. Baik itu native speaker atau pembicara asli ataupun orang Indonesia sendiri, tak jarang kita saksikan mereka berbicara bahasa Inggris atau dialog bahasa Inggris dengan kondisi yang bagus seperti itu. Nah, tentunya bagi kita akan heran menyaksikan hal demikian. Namun sebetulnya mudah kalau kita tahu bagaimana caranya. Nah, di sini sekadar untuk menunjukkan pada kalian atau kita semuanya yang ingin memperdalam bahasa Inggris, punya hobi bahasa Inggris, terutama speaking, saya akan menunjukkan mungkin berguna bagi kita semuanya yang bisa kita lakukan, karena saya yakin kalau kita lakukan akan sukses dengan catatan sesuai dengan apa yang akan saya katakan nanti. Oke. Baiklah. Bagaimana caranya agar kita bisa mudah menguasai bahasa Inggris dengan mudah dan cepat, terutama speaking? Yang satu, catat kata-kata yang kita lihat atau kita bau, kita dengar, kita omongkan, kita berpikir, kita merasa, yang kita jumpai tiap hari seperti itu pada diri kita atau pada orang lain. Nah, misalnya melihat, menonton, melotot, terpejam, mendengarkan, berbicara, berbincang, bergumam, berteriak, menelpon, merasakan, bergetar, berdetak, kemudian juga yang dilakukan
oleh bagian-bagian tubuh kita, misalnya tangan mulai dari rambut sampai kaki. Misalnya tangan membawa, mengambil, menunjuk, menjemput, menggenggam, dan sebagainya. Misalnya kaki berjalan, berlari, dan sebagainya. Ada juga makan, minum, duduk, kemudian kerjaan kita memasak, mencuci, tidur, menyapu, bekerja, berangkat, pulang, dan sebagainya. Itu tips yang nomor 1. Oke, apa aja yang kita lakukan, kita saksikan tiap hari. Catat itu, walaupun kata-katanya sangat-sangat simpel, sangat sederhana. Misalnya pintu, meja, kursi. Nah, sepele kan? Tapi kalau kita hafal 100, 200, 500, 1000 kata akan jadi luar biasa. Jadi jangan disepelekan ya. Dan yang harus kita catat dari semua kata itu adalah harus mengandung 4 jenis kata. 4 kinds of words. Yang sudah adalah kata kerja, verb, kedua benda, noun, 3 kata sifat, adjektif, dan keempat adalah kata keterangan, adverb. Galilah atau hafalkanlah 4 jenis kata ini sebanyak-banyaknya, sebisa yang kita mungkin. Oke, bisa 1 hari 1 kata. Kalau misalnya susah, 3 kata sehari, 5 kata sehari. Wah, bagus. Tinggal mengalihkan 4 jenis kata. Yang 1 kata kerja. Saya ulangi, ingat apa yang kita lakukan tiap hari. Kita lakukan, kita lihat, kita dengar, dan sebagainya tiap hari. Yang 1 kata kerja. Melihat, menonton, menyaksikan, mencium, membau, berbicara, berteriak, mendengar, mendengarkan, merasa, mengambil, membawa, mengangkat, berjalan, duduk. Kata kerja kan? Mudah kan? Silakan gali sebanyak-banyaknya, oke? Itu kata kerja. Misalnya yang kedua, kata benda, oke? Ingat, walaupun sepele jangan diremehkan. Dari hal kecil menjadi besar, luar biasa, oke? Kata benda misalnya meja, table, kursi, chair, almari, cupboard, pintu, door, jendela, window, tikar, mat, lantai, floor, pagar, fence, jalan, street, pohon, tree, orang, person, rumah, home, dan sebagainya. Mudah kan? Kata-kata mudah, oke? 1 hari 1 kata, 2 kata, walaupun mudah, dan itu ditulis ya, jangan lupa ditulis, oke? Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Misalnya panas, dingin, jauh, dekat, besar, kecil, lincah, kalem, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Itu juga kata sifat. Cerdas, bodoh, kasar, halus, jauh, dekat, dingin, segar, sejuk, panas, hangat, dan banyak lagi, oke? Itu kata sifat. Ada juga senang, sedih, gembira, ria. Ada juga jengkel, marah, pendiam,
dan seterusnya. Oke, lihat di kamus atau cari di Google. Yang kata keterangan yang keempat, keterangan ada beberapa macam: keterangan tempat, waktu, suasana atau keadaan, dan cara. Oke, ke keterangan waktu, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, malam hari. Aku melihat kamu kemarin waktu pagi hari. Nah, pagi hari kan. Waktu tadi malam aku nonton TV aja di rumah, nggak keluar rumah. Nah, keterangan waktu kan, tadi malam itu waktu. Kemudian keterangan tempat, di rumah, di jalan, di sekolah, di tempat kerja, di rumah teman, di tempat kerja, di sawah, di ladang, di bandara, di kapal, di perahu, di pesawat, dan sebagainya. Oke, keterangan tempat. Yang ketiga, keterangan keadaan. Malam yang hening, pagi yang segar, suasana yang ramai. Jadi berupa frasa ya. Silent night, malam yang sunyi atau senyap. Fresh morning, pagi yang segar. Cool morning, pagi yang sejuk. I came to your home at late night yesterday. Nah, oke. Itu keterangan keadaan. Yang keempat adalah keterangan cara. Bahasa Inggrisnya berakhiran atau bersufik ly, artinya dengan atau secara. Dia berlari dengan cepat ya, dengan cepat, dengan lambat, dengan pintar, dengan cerdas, dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan ceroboh. Pokoknya ada kata-kata dengan sinonimnya secara. Oke, bahasa Inggrisnya ly, oke. Oke, itu tips yang nomor 1. Masih nomor 1 ya, agak panjang penjelasannya. Jadi intinya, catat kata-kata mudah yang berisi 4 jenis kata. Kata kerja, benda, sifat, keterangan. Oke, tulis saja di buku catatan ataupun di HP ataupun di mana aja tempat mencatat. Oke, yang mudah kita lihat setiap saat. Itu yang kedua. Oke, sekarang kita tiba pada tips yang kedua. Tahu nggak gimana caranya? Cara yang kedua adalah hafalkan sampai tuntas. Nomor 1 catat, nomor 2 hafalkan. Misalnya di buku ya, yang sebelah kiri adalah bahasa Inggris, sebelah kanannya adalah terjemahnya. Oke, cara menghafalnya, misalnya kita harus punya target 1 hari. Maksud saya, kita punya target misalnya 20 nomor atau 50 nomor atau 100 nomor harus hafal dalam waktu sekian hari, atau nggak usah dibatasi sekian hari. Kita punya target, kita harus bisa menguasai atau menghafal kata, misalnya 20 kata, 50 kata, ataupun 100 kata dalam waktu tertentu. Jadi di sebelah kiri adalah bahasa Inggris, di sebelah kanan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Oke, caranya, kata terjemahan kita tutup, yang sebelah kiri kita baca dalam hati 1 sampai misalnya 50. Kita urut 1, 2, 3. 1 artinya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa, sampai selesai 50 dalam hati, sambil memberi terjemahan tiap nomor. Misalnya 1 ya, nah dalam hati gitu ya. 2, walk, berjalan, understand? Tapi harus ingat 4 jenis kata loh ya.
kata kerja, benda, sifat, keterangan. Jadi supaya gampang, buatlah yang sedikit dulu, misalnya 10 atau 20 saja, masing-masing 20 kata kerja, 20 kata benda, 20 kata sifat, dan 20 kata keterangan. Misalnya dalam waktu seminggu. Nah, kita hafalkan dengan cara seperti itu. Terjemahan kita tutup, kita ngomong dan menerjemahkan dalam hati sampai hafal. Never give up. Jangan putus asa. Ingat sampai hafal. Jangan menghafal kata-kata lain sebelum bagian itu atau sesi itu hafal 100%. Kalau misalnya masing-masing tadi 20 kata berarti 80 kata ya. Jangan menghafal 80 kata yang berikutnya sebelum 80 ini hafal. Understand? Bisa juga pakai cara ngerekam. Kita merekam suara kita 80 nomor tadi ya, 1 sampai 80 kita rekam. Nggak usah pakai terjemahan bahasa Indonesia, langsung aja 20 kerja misalnya see, watch, say, speak, talk, hear, kemudian walk, run, sit, eat, drink. Bisa juga dibuat lebih pelan, kecepatannya jangan terlalu cepat. Misalnya see, watch, read, write, speak, listen, sit, walk, run, hear, and so on. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira diatur sendiri durasinya, oke? Dan kekerapan waktunya, cepat atau lambat atau sedengan, oke? Itu masing-masing 20 kata. Kata kerja, benda, sifat, keterangan. 80 kata, itu pakai cara rekaman. Kalau tadi yang satu pakai nulis ya, di buku catatan kita. Itu adalah tips yang nomor 2 ya. Yang satu catat, 2 menghafal. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga adalah ngomong. Yang sudah kita hafal kita omongkan. Yang tiga ini kalau lihat yang sudah saya alami dulu, sekedar contoh aja, itu nggak usah kita omongkan semua kata tadi. Misalnya ada 80, kemudian hafal 80 lagi, jadi ada ratusan kata yang sudah kita hafal, atau bahkan ribuan mungkin ya. Nah, kita cukup mengucapkan sendiri tanpa melihat, dan kita berasumsi sudah hafal terjemahnya. Jadi hanya ngomong kata-kata bahasa Inggrisnya, oke? Ngomong terus kalau bisa tanpa titik, koma, terus tanpa henti, sepanjang mungkin, selama mungkin, sampai capek mungkin ya. Tergantung niat kita. Misalnya kayak gini, kata benda, misalnya bed, door, fan, camera, mat, table mat, calendar. Nah, itu di dalam hati kita sudah menerjemahkan bahasa Indonesianya ya. Lesan hanya ngomong bahasa Inggrisnya. Pakai cara itu akan luar biasa kalau bisa ya, sebanyak mungkin kata kerja, benda, sifat, keterangan, oke? Jadi saya tadi bilang bed, tempat tidur, door, pintu, cupboard, lemari, mat, tikar, table mat, taplak, fan, kipas angin, lalu poster, whiteboard. Dalam hati kita langsung ngomong papan tulis putih. Fence, pagar, street, jalan.
dan seterusnya. Ngomong sebanyak mungkin. Kata kerja, benda, sifat, keterangan. Oke, udah. Itu adalah tips yang nomor 3. Setelah nyatet, menghafal, mengomongkan sendiri, speak up, sambil ngetes hafalan kita dalam hati, terjemahannya. Oke, langsung aja yang keempat. Apa kira-kira kelanjutan dari yang nomor 3 tadi? Setelah nomor 3 tadi banyak kata yang sudah kita kuasai, maka tentu harus praktek kan, bahasakan praktek. Kalau hanya teori itu nonsen ya, jadi harus praktek. Jadi yang keempat ini adalah kita praktek speaking atau conversation. Kita praktek ngomong bahasa Inggris, bisa dengan keluarga atau tetangga atau teman, atau dengan turis, bahkan malah bagus. Bisa juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada bahasa Inggrisnya, misalnya mengadakan kegiatan English Club, perkumpulan bahasa Inggris, minggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu kan ada banyak kegiatan ya, ada misalnya game, puisi, permainan, kuis, kemudian nyanyi bahasa Inggris maksudnya, dan apa aja tapi harus bahasa Inggris. Masing-masing individu dituntut untuk berbicara bahasa Inggris walaupun sangat pelan. Nah, ini yang sering menjadi penghalang kita. Pesan saya, jangan berhenti, terus saja. Walaupun bahasa yang kita omongkan pelan-pelan, lambat, slow, terus saja, lama-lama akan bisa makin cepat. Oke? Dan pakai bahasa campuran, bahasa Inggris dan Indonesia. Don't worry, just go on. Lama-lama akan bahasa Indonesia akan hilang. Oke? Cara lain yang ada kegiatan bahasa Inggris, misalnya siaran bahasa Inggris di radio, atau ya di radio terutama acara bahasa Inggris di stasiun radio yang menyiarkan bahasa Inggris minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kita coba datang, kita tes diri kita jadi tamu, jadi bicara, walaupun hanya dikit tapi tantangannya akan menggugah semangat kita ya. Oke, ada lagi misalnya pakai cara kita datang ke tempat wisata yang di situ ada native speakernya, oke, ada turisnya, tempat wisata. Jangan sekali-kali minder. Ini penyakit kita yang membuat kita rugi sendiri ya. Jangan sekali-kali minder. Jangan stop, pede aja, self confident. Oke, turis juga manusia, kita juga manusia, jadi pede aja, sama-sama orangnya ya. Di tempat wisata, di pantai, di tempat keramaian, perbelanjaan, di tempat kebun binatang, museum dan sebagainya. Oke, nah, coba semuanya, jangan malu, jangan minder. Kalau ingin cepat ya, ingin cepat bisa bahasa Inggris. Kalau tadi sudah hafal banyak, tentu yang reading, writing akan tersetut. Katut akan naik pemahaman kita tentang reading and writing. Kalau speaking dan listening akan jauh lebih mudah ya, karena sifatnya adalah sebagai pemicu pintar reading and writing. Oke, itulah speaking. Nah, itu tadi tips yang nomor 4 ya. Kita praktek bahasa itu yang sudah kita kuasai dengan berbekal dengan banyak macam kata kerja, benda, sifat, keterangan. Bisa puluhan, bisa ratusan bahkan, atau ribuan. Wah, simpel 2 ya kalau bisa. Oke,
Cara yang gampang pakai misalnya sedang nelpon atau pesan SMS, short message, telepon atau pesan ya pakai bahasa Inggris semuanya. Kalau siswa ya dengan gurunya bisa, dengan temannya mungkin ya. Kalau dengan gurunya malah lebih senang bahasa Inggris. Saya juga ada anak-anak yang suka gitu, wah malah seneng, nilainya malah bagus ya, nilainya bagus. Gitu ya, pokoknya usahakan intinya adalah praktek bahasa Inggris dengan keluarga, dengan tetangga, teman, saudara, dengan native speaker, dan apa aja yang kira-kira ada bahasa Inggrisnya, misalnya nyanyi, ya kan, hafalkan kata lagu bahasa Inggris yang menyenangkan, enak, yang enggak terlalu cepat, kecepatan lagunya biasa aja atau lambat atau sedengan ya. Pilih lagu yang enak, oke? Maka tidak akan hilang sampai puluhan tahun memori tentang hafalan lagu itu ya. Tips yang kelima. Nah ini, tips ini mungkin jarang dipakai oleh orang Indonesia. Apa itu coba? Ekspresikan pendapat kita, komentar kita, atau penjelasan kita tentang apa aja, tentang topik yang sedang menarik, sedang hot, isu-isu yang sedang berkembang sekarang ini, baik itu di media online, media offline, bahkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan kita, tetangga, jalan raya, dan sebagainya. Berkomentar atau memberi pendapat, mereview atau memberi ulasan kita, itu banyak-banyak yang kita bisa. Satu paragraf aja bagus, nanti lama-lama akan berkembang. Misalnya mulai dari yang berpendapat yang mudah saja. Misalnya ada tetangga kita yang sedang berbahagia, sedang senang karena kedatangan saudara jauhnya dari luar kota datang kepada mereka untuk menjenguknya. Maka kita ngomong terserah, ingat, ngomong apa saja ya, ngomong apa saja yang penting berhubungan dengan topik. Baik itu menggunakan kata-kata yang sangat simpel, omongkan aja. Kalau bisa jangan pakai titik ya. Kira-kira seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini kira-kira. Semacam laporan. Saya punya tetangga. Itu rumahnya 3 meter dari rumah saya. Namanya Pak Udin. Dia tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Tadi pagi saudara-saudara jauhnya yang dari kota Gresik mengunjunginya, sehingga sekarang mereka tampak berbahagia. Mereka kedengaran dari sini rumah, suara mereka bersenda-gurau dan seterusnya. Mudah kan? Kalau dirangkai akan menjadi satu kira-kira itu paragraf ya. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira seperti ini. I have neighbor. His name is Mr. Udin. He's my good neighbor. He's a driver of a taxi. He lives with his wife and 3 children, 2 daughters and 1 son. Okay. This morning, his relatives from out of city, from Gresik, came to his home this morning. They are happy now. I can hear they are cheering. They are doing something, and
lovingly, cheerfully. Udah. Itu adalah contoh yang mudah. Kalau dari saat kosakata kita sudah cukup banyak dan kita yakin merasa bisa, maka kita mencoba untuk memberi pendapat atau komentar pada hal-hal yang atau topik yang lebih mantap, lebih sulit ya. Misalnya tentang COVID-19. Nah, isu ini sekarang sedang marak. Kita buat pendapat kira-kira seperti ini. Kalau bahasa Indonesia, penyakit pandemi COVID-19 ini sekarang ini banyak menyebar di dunia. Dari hari ke hari makin banyak orang yang meninggal dunia. Penyakit pandemi ini awalnya dari negara Cina, menyebar ke sana ke sini hingga sampai ke negara kita Indonesia. Sudah banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari penyakit pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang di mana-mana di penjuru Indonesia diberlakukan protokol kesehatan ya. Jadi kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan antisipasi komunikasi. Repot ya, karena biasanya kan nggak pakai seperti itu. Nah, itulah penyakit pandemi COVID-19. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris sama aja, kita harus free, loss, lepas, ngomong apa aja. Walaupun pakai bahasa campuran, bahasa gado-gado ya. Walaupun pelan, ada titiknya, ada jedanya, nggak apa, teruskan aja. Jangan mulai dari awal, teruskan aja. Kira-kira seperti ini. Well, nowadays, the disease of a pandemic COVID-19 has spread out in the world, on Earth. This is firstly came from the country of China, but it has been very large on many countries, mostly countries even on Earth. So actually it is a pity, right? Because this death disease, thousands victims have become dead because of this disease. Okay, and for especially in Indonesia itself, also thousands has become the victim, and everywhere now in all over Indonesia, the health protocol must be done by everyone that visit or come to the public center, or there are many people in one place, so it is forbidden to avoid the death disease. Yeah, even in the matter of education, students now are mostly they study from home. They study from home. Study from long distance from home through online, through internet. So it makes the people sorrow, okay? Because they must provide the foods, and for the foods they must have the money to buy the foods, okay? To give the foods for their children, so that they can still go on studying via internet, okay? And this is of course hit the government economy, okay? When income has been sucked toward this matter, to this field of education.
what else, what other fields like health, industry, and so on. It absorbs many funds. So that is just the rough impact of the pandemic COVID-19. Nah, itu ya kira-kira. Jadi carilah topik sesuka hati kita, belajar yang termudah sampai kira-kira yang kita anggap sulit, kita anggap menantang. Terus saja, just go on, never give up, okay? Well, students semuanya, saya kira cukup segitu aja ya. Sekadar motivasi, sekadar tips dari saya, semoga ada manfaatnya, oke? Dicoba aja, jangan pernah menyepelekan satu hal yang kecil sebelum mencoba, oke? Salam dari saya, salam dari Anwar Channel, oke? See you next time. Wassalamualaikum.